Singkat saja Pak Sutarto, Pak Sanusi ini, Pak Hubert. Ya, saya melanjut singkat aja Pak Catur yang saya sampaikan. Pak Hubert, izin Pak Sutarto dulu. Pak Sutarto pertama, Pak Hasan, baru Pak Hubert. Silakan singkat saja Pak Sutarto. Oke, silakan. Pak Sutarto. Belum ada suaranya Pak Sutarto. Pak Sutarto. Pas saja, pas. Yang lain dulu. Oke, Pak Sanusi ini silakan. Oke, Pak, bisa dengar Pak? Saya tes dulu. Iya, Pak, siap. Oke, makasih banyak Pak. Saya dari Sekretaris PII Wilayah Kalimantan Selatan Pak ya. Mohon izin, mohon maaf nih ya, saya terlibat juga dalam hal apa yang ada kaitannya waktu Rapimnas kemarin. Singkat saja Pak, memang terkait dengan pembagian dan lain seperti saran-saran teman-teman tadi terkait dengan advokasi itu sangat penting sekali. Itu segera Pak kita duduk bersama Pak. Kalau kita lewat diskusi ini mungkin kan tidak mengena karena decision maker-nya tidak ada. Saya melihat itu. Jadi dibuat suatu undangan Pak yang khusus itu membahas ini. Siap Pak, siap. Ya, satu. Yang kedua Pak, saya kemarin saya ini termasuk core team di IKN Pak. Juga IKN di Kalimantan Timur. Kemarin ikut FSIN fokus ya, Forum Social Engineering Nusantara. Ini mungkin sekedar masukan Pak ya ke Bapak semua. Di sana waktu diskusi itu tidak ada yang mengisyaratkan harus PSBPI dan STRI. Padahal komandan kita kan di sana Pak. Nah, kebetulan waktu itu nggak ikut dalam forum diskusi itu, hanya dari Balai Bina Konstruksi Pak. Ini kaitannya yang diperlukan Pak ya, yang diperlukan di sana 17.000 tenaga ahli yang kompeten Pak. Ini masukan saja. Nah, saya berharap terkait dengan yang aturan undang-undang kita, STRI kok, saya kebetulan sudah memiliki saat itu Pak. Tapi di dalam masuk di dalam kontrak ya, baik APBN maupun APBD itu tidak pernah tersentuh. Nah, saya ingin Pak kita bukan hanya gembar-gembor saja. Ini harus begini. Nah, kalau tidak menaati nanti kena undang-undang. Saya ingin enggak jangan suatu ancaman saja tanpa ada aturan yang jelas gitu. Seperti tadi yang advokasi tadi. Di mana aturan kita pada orang-orang kita ini kan yang punya pegang peranan di Indonesia ini, saya yakin tapi nggak turun. Salah satu contoh Pak ya, salah satu contoh ada yang mengisyaratkan STRI kemarin ternyata tidak ada pendaftar, dihapus STRI-nya. Ini kan berarti kan tidak ada regulasi yang jelas. Saya tanya dengan LPSI sana, kepala dinas dan lain-lainnya, nggak ada tersentuh terkait sosialisasi yang jelas. Maksud saya itu dari top ke down tadi itu harus jelas Pak, supaya memang aturan ini bukan merupakan sebuah ancaman saja. Itu yang saya berharap ya. Di Kalsel juga Pak ya, di Pelindo kemarin saya di Pelindo kemarin militer ya dalam konstruksi diasarankan harus punya STRI, tidak IP Pak, STRI, tetapi nggak ada yang daftar, yang turun juga diturunkan. Akhirnya daripada pengawasan MK itu tidak ada personil. Nah ini paketannya, saya berharap juga punya STRI yang disyaratkan oleh IKN ini, punya STRI ya yang kompeten. Artinya punya STRI kan belum tentu kompeten Pak pada ranah. Nah ini saya berharap di pusat ini kita udah pegang peranan kan, orang-orang kita tahu lah. Nah, kenapa tidak ada harmonisasi terkait aturan yang dibuat oleh LPK nasional? Sinergi lah Pak, sinergi supaya aturan itu benar-benar diberlakukan secara sentral ke bawah. Itu aja saran saya, karena STRI ini ya jujur aja jangan merupakan suatu STRI, PSBB, IP, jangan merupakan ancaman. Nah, kenapa kita ya jujur aja saya juga Pak di IP Pak ya, IPM Pak, padahal saya punya 4 sertifikat di
sertifikat Pak dari asosiasi itu utama juga, tapi saat saya mengurus EPO saya yang nggak suka satu Pak, malah ditawarin Pak kalau mau EPO sekian, ASEAN Eng sekian, ini mohon tidak ada lagi yang itu Pak. Ya Pak, mohon ya. Jadi satu hajat yang saya tekankan tadi teman-teman, mari kita duduk bersama, jangan lewat Zoom, ini nggak ada selesainya, saya percaya. Kedua lagi terkait dengan undang-undang yang akan diberlakukan itu benar-benar diberlakukan, bukan hanya sekedar ancaman itu Pak, karena praktek di lapangan sudah jauh sekali dari kenyataan yang kita harapkan. Demikian Pak, terima kasih Pak, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Samuseni. Pak Hubert, singkat saja Pak Hubert. Pak Hasan yang menawarin itu laporkan saja Pak, memalukan itu Pak. Pak Uber. Saya singkat aja, Mas Tatur, yang saya sampaikan. Siap. Ini saya nggak ada masalah teknis kecil aja tuh untuk waktu pembayaran iuran keanggotaan. Kenapa dari BCA tuh nggak bisa ya sekarang ya? Dari BCA nggak bisa Pak. Ya itu tadi waktu saya masukkan kode itu nama perusahaan kan di Pesantren Indonesia ya, nggak bisa. Saya kurang tahu, makanya kemarin saya juga laporkan ke Mbak Ayat, maka di forum ini saya sampaikan mungkin Mas Satu bisa. Ya, ada kemungkinan belum jatuh tempo juga Pak. Kadang-kadang keluar VE-nya, tapi VE-nya beritanya besok katanya. Ada Oh enggak, sudah ada, saya sudah akan kita ubah, memang sekarang ini akan kita ubah supaya keluarnya VE ya hari ini juga bisa dibayar gitu, tidak sampai mengambil waktu 1 hari lagi. Terima kasih Pak, saya syarat Pak. Ya, mohon itu Mas, karena saya sudah dapat email yang kedua malah. Nah, saya bisa komunikasi sama Mbak Ayat, katakan, oh ya Pak, itu ada sering kasus nih, biasanya nggak bisa. Loh, nggak bisa. Tahun lalu saya sudah pakai visa, nggak masalah. Itu aja Mas Satu. Saya minta tolong. Terima kasih, saya cek nanti. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih Pak Hubert. Pak Suada singkat saja. Pak Suada, Pak Sutarto, habis itu kita bisa tanggapan dan tutup. Pak Suada, singkat saja Pak Suada. Pak Suada. Terima kasih. Ini Pak, kaitannya sih mungkin pengurus ya yang bisa jawab, tapi kan mumpung rapat ini karena kaitannya dengan progres SPRI. Jadi kami itu di BK Geodesi itu saya tidak tahu kenapa mungkin pengurusnya belum dapat SK pengurus yang baru, tetapi kan ada masa kekosongan. Kita sebagai anggota MUK sudah meninggalkan banyak pengaju file yang itu sudah semua kita selesaikan, tapi tidak bisa keluar karena dikasih tahu tanda tangannya nggak ada yang bisa tanda tangan. Nah itu aja sih, ini saya nggak tahu nih berikutnya gimana. Lama ini kita semangat menilai tapi Pak, bisa dikeluarin kira-kira gitu. Baik, nanti kami lacak Pak. Kami kebetulan di komite juga kebagian untuk istilahnya ikut juga lah campur dalam sertifikasi Pak. Saya catat Pak Suhada, terima kasih masukannya. Pak Catur, saya bisa jawab Pak Suhada, tapi mungkin nggak usah dipublik nanti. Pak Suhada silakan kontak saya sudah hubungi dengan Ibu Yeni, Ketua MUK. Terima kasih. Oke, siap, makasih. Oke, sudah terselesaikan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suada, Pak Bambang. Oke. Pak Sutarto terakhir. Pak Sutarto, sudah bisa suaranya? Masih belum terdengar Pak Sutarto. Masih off kali. Enggak ada suaranya Pak Sutarto. Dijawab dulu aja Pak yang ada Pak. Admu dari sentral aja Pak. Oke. Baik, saya langsung jawab aja beberapa ini. Ini sebenarnya pertanyaannya tidak spesifik untuk dijawab, tapi masukan saja. Ini Pak Hasan tadi masalah advokasi, masalah IKN, masalah baik Pak, itu intinya memang bukan dibicarakan di teknis STRI sekarang ya, tapi kami catat dan kami sampaikan. Kebetulan hari ini Pak Sekjen hadir tadi juga mewanti-wanti agar semua dicatat dan nanti ditindaklanjuti. Pak Hasan, kemudian Pak Uber tadi BCA sudah selesai. Oke. Artinya sudah terjawab semua ya ini pertanyaan-pertanyaan. Pak Adi, saya rasa cukup Pak Adi. Ya. Yang kami ingin tambahkan tadi dari chat ya mengenai permintaan
permintaan untuk menunjukkan dokumen bahwa Dikti sudah setuju kalau dosen pakai STRI ya. Himbauannya sudah, saya coba bisa masuk. Halo. Assalamualaikum Pak. Siapa nih? Dari Kalbar. Pak Sutarto Pak. Oh iya. Ya. Baik, ini ya. Maaf Pak. Ini himbauan dari Pak Dirjen kepada beberapa perguruan tinggi, bukan perguruan tinggi, seluruh perguruan tinggi ini. Karena Pak, tadi saya ada gangguan teknis Pak, mau bertanya. Jadi apa bisa saya... Baik, setelah ini Pak Sutarto ya. Iya betul Pak. Setelah ini Pak Sutarto, silakan Pak Catur dilanjutkan dulu Pak Catur. Oke, jadi ini tadi poinnya ya. Poinnya Pak Dirjen sudah mengakui ya atau menegaskan lagi bahwa di pasal 5 Undang-Undang Keinsinyuran menyebutkan bahwa bidang praktek keinsinyuran pendidikan teknik atau teknologi ya itu wajib ber-STRI ya. Tadi ada yang bertanya ya, ini ijarahnya mana? Ini saya sampaikan suratnya ya, yang intinya memang nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dari Pak Rektor atau Pak Dekan. Terima kasih. Silakan lanjut. Baik, Pak Sutarto silakan. Singkat saja Pak Sutarto, akan kita tutup setelah ini. Ya mengenai surat edaran yang baru diedarkan oleh pengurus pusat Pak. Ya, surat edaran 042. Ya, yang baru yang. Iya. Contohnya di HP-nya saya pakai karena yang pakai laptop ada masalah. Oke. Jadi pertanyaan saya, tadi saya akan menambahkan pertanyaan Pak Nuzirwan dari Sumatera Barat bahwa PI wilayah Kalbar itu sudah mendapatkan pembagian fee Pak ya dari PI pusat rutin Pak ya, kami dapat itu sesuai dengan itu. Jadi kalau wilayah belum mendapatkan bagian itu, kalau di Kalbar sudah dapat bagiannya Pak. Itu. Alhamdulillah. Ya, yang kedua, dan itu secara otomatis Pak, kami jadi sudah keluar dari reportnya kepada kami. Yang kedua, itu mengenai poin berapa itu dari surat edaran itu, yaitu diantaranya setiap sosialisasi FAIP dan sebagainya itu dilakukan oleh LSKI secara bebas biaya. Nah, kemudian apabila dilakukan secara luring, maka harus ada biaya. Nanti mohon disampaikan Pak, biaya itu berapa begitu. Mungkin nggak harus sekarang Pak ya, tapi nanti mungkin ada petunjuk harus berapa. Kemudian di poin 5 di surat edaran tersebut itu dijelaskan juga bahwa bagi wilayah ataupun cabang yang akan melakukan sosialisasi FAIP ataupun workshop semacam itu harus koordinasi dengan LSKI. Nah, yang perlu kami tanyakan bentuk koordinasinya itu seperti apa? Apakah cukup pemberitahuan atau harus bekerjasama dengan LSKI? Itu Pak, itu yang kami tanyakan. Karena kami selama ini mengadakan bimbingan, mengadakan workshop itu. Masih ingat Pak, SE-nya Pak nomor berapa tadi? Nomor SE ada di mana? Ada di HP ini Pak. Oke. Ya. Intinya ada edaran yang menyatakan LSKI akan mendampingi gitu ya. SE 47 Pak. Pak Bambang bisa cerita mungkin Pak Bambang ini dari LSKI, silakan Pak Bambang. SE 47 kalau nggak keliru ingat saya. Jadi pada prinsipnya itu untuk menekankan bahwa LSKI itu lembaga non-profit, jadi tidak boleh menarik bayaran apapun untuk proses pelayanannya. Kalau pelatihan-pelatihan itu yang pelatihan di luar urusan sertifikasi itu kan ada lembaganya sendiri. Tetapi apabila ada sosialisasi atau pembimbingan dan sebagainya itu yang sifatnya luring atau offline, itu ya otomatis kan perlu tempat, perlu biaya dan sebagainya. Itu segala sesuatunya ditanggung oleh yang menyelenggarakan.
apa itu badan kejuruan, apa itu cabang, atau itu wilayah, atau itu perguruan tinggi. Kira-kira yang saya tangkap dari surat edaran itu begitu Pak. Terima kasih. Oh ini Ya, sebentar, ada Pak Wahyu. Pak Wahyu. Saya jelaskan SE nomor 047 garis miring PP PII garis miring 3 Romawi garis miring 2022. Oke, Pak Wahyu, monggo Pak Wahyu. Oke, baik Bapak. Jadi kalau Wah, LSKI langsung Pak. dengan Pak Direktur LSKI. Sutarto ini yang terkait dengan LSKI, kita punya helpdesk-nya seperti itu, bisa kontak ke situ. Nah, sedangkan yang terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang benar bahwa kalau kita ingin daring itu bisa free, kalau ingin luring tentu ada biaya yang akan disampaikan. Terkait juga tadi ada yang untuk Bapak harus menyiapkan tentang ruangan, kemudian untuk lokasi, kemudian untuk transport dari Jakarta ke lokasi mana. Nah, itu bisa dikeluarkan dari penyelenggara, seperti itu Bapak. Untuk lebih lanjut nanti Bapak bisa kontak ke helpdesk LSKI yang terkait dengan permasalahan LSKI sertifikasi, bisa kontak ke helpdesk, nanti saya akan membantu untuk menjawabnya. Karena ini kan porsinya adalah percepatan untuk sertifikasi ya Pak Catur ya. Jadi kita fokus ke arah situ. Yang terkait LSKI, tolong kontak ke LSKI, itu nomornya. Nanti kami akan menjawab permasalahan tersebut. Semoga kita bisa menyelesaikan yang disampaikan oleh Pak Catur. Gitu Bapak. Siap, terima kasih Pak. Yang satu lagi ini Pak Catur. Ya Pak Catur. Poin 2 di SE tersebut, pendaftaran keanggotaan dan STRI dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok, termasuk mengenai STRI dan sebagainya. Nah, selama ini kan kita mendaftar baik keanggotaan maupun STRI itu maupun FAIP itu melalui online Pak ya, artinya by individu. Nah, mohon petunjuk Pak nanti kalau kelompok itu seperti apa. Oke, Mas Aldi bisa bantu Mas Aldi? Ya Pak. Contohnya aja, spreadsheet-nya seperti apa, karena ini hanya menyangkut sederhana sekali ya, informasinya siapa saja begitu Pak ya, dan kelompok datanya itu apa saja. Mas Aldi mungkin bisa kasih contoh aja nih, contoh spreadsheet-nya. Sebentar. Ya, beberapa perguruan tinggi Pak, karena pengurusan pembayaran dan pengurusan administrasi itu ada yang siap melaksanakan, lalu dia minta untuk mendaftar STRI ini secara kelompok ya nggak ada masalah sih, dan kami terbantu di verifikasinya ya. Oke. Mungkin di masing-masing layar Bapak bisa lihat tuh Pak, apa saja informasi yang diminta ya. Ada berapa kolom aja Pak Aldi? Ini ada keanggotaan pendidikan sama pengalaman pekerjaan Pak. Oke, ya, yang perlu di attach, yang perlu dilampirkan apa saja? Foto, KTP, ijazah, sertifikat, CV. Iya. 5. Betul. Oh, tabel ini ada di web Pak ya? Nggak ada Pak, ini karena memang pesanan khusus bagi yang memang massal ya. Mas Hadi bisa di ruang chat ini aja, filenya di ruang chat biar di download. Oh iya. Berarti intinya kita membuat surat ke LSKI pemberitahuan bahwa mau mendaftar secara kolektif itu Pak ya? Iya boleh, silakan. Iya. Intinya kami Bapak memberikan data yang dikendaki ya, datanya valid begitu ya. Fotonya foto Bapak ya. Dan seterusnya. Ada 5 attachment Pak ya, ijazah S1, sertifikat yang dimiliki, termasuk juga Bapak Ibu yang sertifikatnya sudah punya SIP ya,
silakan juga, itu bagian yang bisa dikeluarkan dengan STRI, malah STRI reguler ya. Ya, berarti masing-masing masing-masing individu yang masuk dalam daftar kolektif itu memberikan data itu semua, Pak ya? Iya, iya. Ya, Pak. Memang ini tidak kita publikasikan, Pak. Pada dasarnya memang kami masih mengacu pada single form ya, Pak ya. Single form ini hanya untuk melayani yang memang melakukan massal ya. Dan ini sudah kita lakukan waktu sejak 2 bulan yang lalu, Pak. Khususnya asosiasi profesi ya, HKK itu dia minta untuk didaftar bareng saja sehingga butuh spreadsheet yang khusus begitu. Gini Pak, kalau untuk SIP bisa Pak ya, kalau untuk SIP, karena SIP itu kan nanti masuk ke Simponi. Kalau SIP nggak bisa Pak, karena SIP itu sekarang online semua Pak. Ya baik Pak. Ya, makasih kalau gitu Pak Catur, makasih Pak. Ya, karena harus online dan harus mensubmit file-nya itu secara online. Iya. Baik, Bapak, saya tambahkan sedikit ini biar tambahan tadi informasi mengenai STRI peralihan ya. Ini nanya dikit boleh Pak Catur, yang massal tadi Pak Catur dengan Lukman? Iya, silakan. Ya ada batas minimum nggak Pak Catur untuk mengajukan 25 STRI Pak. yang massal? 25. Iya. Oke. Ya, makasih Pak. Bapak sekalian, ini tambahan saja ya. Jadi sertifikat sarjana teknik, sarjana terapan, sarjana sains, sarjana pendidikan ini oleh pimpinan PI sudah disetujui ya untuk menjadi masukan di dalam formulir percepatan STRI ini ya. Jadi nanti langsung mendapatkan STRI peralihan. STRI peralihan ini hanya diberlakukan, ini kebijakan dari pimpinan PI 3 tahun ya, 3 tahun dan tidak bisa diperpanjang lagi ya. Kalau diperpanjang lagi, kalau sudah habis akan diperpanjang menjadi reguler saja. Jadi reguler itu artinya Bapak Ibu siapapun ya, ijazah-ijazah ini harus melalui dulu mengikuti PSPPI ya, PSPPI untuk memperoleh sertifikat insinyur, kemudian mengajukan sertifikasi insinyur profesional kepada PII ya. Jadi ada 2 kewajiban ya. Pertama menyediakan sertifikat insinyur, yang kedua adalah mengikuti dulu sertifikat insinyur profesional. Dan seterusnya seperti reguler biasa ya. Bapak Ibu, makanya kesempatan ini bagi para pemegang ST, STR, SI, SPD ini adalah kesempatan yang sangat memudahkan ya, sehingga Bapak Ibu ditunggu sebelum tanggal 16 April sudah memasukkannya. Terima kasih. Pak Catur, apakah tidak ada kebijakan perpanjangan Pak? Batas waktu? Kalau dari pendapat saya Pak, mungkin juga pendapat dari pimpinan TI, ini pun Pak, ketentuan 52 tadi, pasal 52 tadi itu sebenarnya banyak pihak yang masih juga menanyakan ya. Sebenarnya undang-undang itu berlaku sejak undang-undang itu sendiri diundangkan Pak. Jadi sebenarnya ketentuan peralihan ini sebenarnya sudah lewat. Undang-undang 14 ini ya, Undang-Undang 11 tahun 2014 ini dilahirkan tanggal 24 Maret Pak, tahun 2014. 3 tahun setelah itu harusnya 24 Maret 2017 sudah habis nih, ya. Tetapi karena pimpinan PII menganggap bahwa ini undang-undang ini adalah amanatnya banyak pada PII dan DII ya. Sementara DII belum dibentuk ya, PII lah yang menanggung semua semua kesistemnya yang berlaku di undang-undang ini ya. Sehingga PII dalam kesimpulannya menyatakan bahwa undang-undang ini ternyata baru bisa berjalan setelah dilengkapi dengan PP ya, PP 25 tahun 2019 dan PP terbit pada tanggal 17 April 2019.
Maka dengan pasal peralihan yang menyatakan 3 tahun tadi, maka menjadi 17 April tahun 22. Begitu, Pak. Nah, sekarang memang tidak ada lagi alasan. Ini sudah selesai masa ketentuan peralihan ini, begitu ya. Tapi ada juga yang rumornya masih ngomong undang-undang ini belum selesai karena belum bisa dimulai karena Dewan Institut belum ada, ya. Jadi nanti bisa ada dalih yang lain. Tapi walau alam kita akan tunggu. Intinya kita jalankan dulu yang menjadi kebijakan pimpinan BI saat ini, di mana acuannya adalah terbitnya PP tahun 25 tahun 2019 ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup banyak ya agenda masukan dari Bapak Ibu yang nanti juga akan saya sampaikan kepada pimpinan BI, dan kami berharap masih terus kita bersama ya secara total football menggiring teman-teman yang masih ada di luar BI untuk bisa bergabung BI dengan mengambil benefit yang paling cepat, yaitu STRI peralihan yang gratis ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Terakhir Pak Catur, izin dari Manado Pak, izin terakhir. Oke. Ya, saya Audi Pak. Ya, maaf Pak Aldi, Bang Aldi, boleh langsung Bang Aldi? Ya, singkat saja Pak Audi. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang semua teman-teman pengurus PI pusat daerah wilayah. Kita topik hari ini kan berbicara percepatan ya, percepatan. Nah, kami di daerah khusus Manado dan Sulawesi Utara serta kota kabupaten lainnya tentu siap untuk mendukung program pengurus pusat PI. Terima kasih Pak Odi. Nah, tapi ada satu hal yang sampai saat ini saya masih jadi unek-unek. Begini Pak Catur ya, mohon maaf ya. Nah, moga-moga ini tidak usah ditanggapi dengan serius, tapi sekedar saja supaya saya juga jadi plong. Saya Pak Catur sudah sebagai MUK sipil sejak 2017. Ya. Sampai hari ini saya baru satu kali bertugas, tepatnya itu tanggal 20 Agustus 2021. I have questions. What happened with our PI? Saya pegang SK MUK tahun Recording in Kalau progress. MUK lebar lagi sebenarnya kembali ke itu ya memang betul. Nah sekarang mari kita lihat ke dalam. Nah terus terang jujur sekarang saya juga masih belum tahu dengan Pak yang terhormat Pak Bambang Guritno, Ketua BKS Sipil lalu itu sudah dipromosikan jadi sekjen kita. Saya belum tahu siapa yang ganti beliau di BKS sekarang. Nah ini yang mungkin apa saya yang sudah jarang buka-buka WA PI, tapi ya saya masih anggota seumur hidup PI, jadi saya tetap tiap hari harus lirik dong WA grup saya ini kan WA. Nah, jadi saya belum ada informasi siapa sekarang ketua BKS-nya, karena kan ketentuan tidak boleh rangkap. Nah, jadi itu yang menjadi pertanyaan saya, sehingga kesimpulan sementara saya soal asesor ini terjadi bottleneck, Pak Catur. Bagaimana kita mau bicara percepatan kalau terjadi bottleneck? Nanti ya maaf kata ya Pak Catur, teman-teman lain, lu lagi dia lagi. Nah, kapan kita ini, padahal kita semua tahu untuk menjadi asesor atau MUK itu ada biaya di situ, ada investasi. Tapi ya demi kecintaan kita terhadap organisasi, berapapun biaya itu kita tidak hitung-hitungan dengan PI lah. Tapi kalaupun sudah ada pegang SK, sudah mau selesai SK-nya tahun ini, saya cuma satu kali bertugas. Bagaimana itu Pak Karto, senior kita, ya kan? Nah ini barangkali menjadi otokritik bagi kita sendiri. Saya tetap menunggu waktu untuk mendapat surat tugas menilai vibe, terutama aplikan dari Sulawesi Utara. Kurang lebih demikian, mohon maaf kalau ada salah tutur kata. Sukses buat PI. Maju terus. Ya.
Baik Pak, saya catat Pak usulan dari Bapak, masukan dari Bapak. Tapi ini ada Direktur LSKI, barangkali mau memberikan komentar. Pak Indro, Pak Wahyu. Baik Bapak, sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Audi adalah wewenangnya Pak Ketua BKS Bapak. Saya nggak berwenang karena saya kan di LSKI Bapak. Jadi kembali lagi kita fokus ke STRI ya, saya rasa seperti itu. Sedangkan itu adalah ranahnya dari BK, sedangkan saya adalah di LSKI. Jadi bagaimanapun juga, tapi tetap masukan Bapak kita catat untuk disampaikan kepada yang berwenang. Terima kasih. Pak Catur, satu lagi kalau boleh diinfo di room ini Pak. Sekarang siapa ketua BKS ya kalau pengganti Pak? Saya tahunya memang ada PCS-nya. Mungkin ada yang tahu Pak Bambang Priyatno? Pak Gede Widiana Melati, Pak Audi. Oh, Profesor Edi. Oh, Profesor. Ya, Prof Gede. Ya, ya Profesor Panggilannya ITB ya. Pak Widi. Ya, Pak Widiana Melati. Prof Widi, siap. Oke, siap. Pak Bambang Priatmono diam-diam, sembunyi-sembunyi info ini. Saya baru tahu. RBP kita ini. Loh kok matanya nggak berkedip Pak Bambang? Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan yang lain, Bapak Ibu, saya silahkan kalau mau mencatat nomor HP saya, karena juga saya merasa masukan-masukan Bapak sangat-sangat berguna. Bisa dicatat Bapak Ibu kalau mau mem-WA saya, siap untuk menjawab Bapak Ibu dan siap menerima masukan Ibu. 0813 1151 2420. Kita ulangi 0813 1151 2420. Kami siap mendapatkan masukan, siap mendapatkan kritikan-kritikan membangun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi Pak Sekjen Pak Guritno, lalu Pak Catur sebagai Kaser, lalu Pak Wahyu Enostomo Ketua Direktur LSKI, dan Bapak Ibu sekalian, para perwakilan pimpinan di wilayah dan cabang dari Persatuan Insinyur Indonesia. Alhamdulillah kita sudah Mas Aldi, ingatkan untuk yang mau mendapat materi itu nanti absennya dulu, nanti biar dikirim lewat email atau WA. Absennya ada kan? Baik. Silakan absen dulu supaya bisa kita kirim materinya. Absennya akan saya turunkan lagi. Sedangkan presensinya bisa diisi Bapak dan Ibu sekalian untuk data juga. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak. Sangat intens briefing dan diskusi kita pada hari ini, pagi hari ini. Semua tanggapan dan usul serta saran dari Bapak dan Ibu sekalian akan kami catat, serta recording ini juga akan kami simpan untuk bahan pertimbangan serta arahan-arahan lainnya selanjutnya dari pengurus pusat. Jika ada informasi lebih lanjut bisa ditanyakan ke Pak Catur saja untuk perihal percepatan STRI peralihan ini. Mudah-mudahan PI semakin jaya ke depannya Bapak Ibu sekalian, anggota kita semakin banyak dan foto dulu ya di komunikasi. Demi kemajuan insinyur Indonesia. Jadi kita bisa hidupkan kamera untuk kita foto bersama. Ada 200 orang. Saya menggambar. Kotak 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5. Oke, sudah. Lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah hadir dalam briefing mengenai pada pagi hari ini. Saya atas nama moderator briefing pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan pada kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat Selamat siang semua. Selamat pagi, selamat siang ya. Waalaikumsalam. Bro RBP, Ya, Bro RBP, Recording stop. Mungkin Pak Catur ya. Makasih. Yo, Bang Suhada. Waduh, muncul pula budak kita dari Jogja ini. Bang Suhada, kalau sudah lihat